Baik, selamat siang bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berada dalam Zoom webinar kita pada hari ini. Saya menyapa saudara dari Medan, nama saya Pendeta Dr. Octavianus Nathanael, saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey di Medan. Saya akan memperkenalkan pembicara kita berikutnya. Hamba Tuhan ini bernama Pendeta Dr. Andreas Himawan atau Pendeta Andreas Himawan, Dr. Teologi. Beliau adalah dosen teologi sistematika di STT Amanat Agung, dan yang lebih menarik lagi, beliau ini adalah chairperson di Asia Theological Association, ya Pak ya. Kita bersyukur sekali karena hari ini Pak Andreas di Zoom kita ada sekitar 1.500 orang yang bergabung dan total pendaftaran ada 3.000-an dan ya banyak sekali yang juga menyaksikan dari YouTube. Hari ini Bapak Ibu kami sampaikan bahwa untuk question and answer nanti kita tidak lagi melayani melalui chat room, tapi kita akan membuka kolom Q&A nanti. Ada kolom khusus atau tombol khusus nanti. Bapak Ibu boleh tulis di Q&A dan saya akan bacakan kepada Bapak Dr. Andreas Himawan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Untuk tidak membuang waktu lagi, saya langsung mempersilahkan Bapak Dr. Andreas Himawan untuk bisa menyampaikan materinya kepada kita. Silakan Pak Andreas. Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Walaupun saya tidak dapat melihat seluruh wajah Bapak Ibu sebagai peserta, tapi dengan hangat saya menyambut dan bersukacita kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Mari sebelum kita memulai sesi ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mencintai kami dan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh mengikuti kolokium nasional tentang Kristologi, dan juga untuk sesi ini berikan kami kesegaran, kekuatan, berikan kami pertolongan, hikmat bijaksana, baik pembicara maupun segenap kami yang mendengarkan. Ini bukan sekedar hanya olah intelektual, tapi juga satu pembelajaran kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhanlah yang membukakan wawasan pikiran kami untuk lebih bisa menerima, menangkap kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, baik pembicara, moderator, dan segenap diri kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Octavianus, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya, cukup jelas Pak. Silakan lanjut, Andreas. Iya, saya lanjut kalau begitu. Ya. Tema yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini dalam 40 menit ke depan adalah tentang keilahian Yesus Kristus. Namun sebelum saya memulai bahan saya, ada satu dua klarifikasi dulu, mungkin istilah itu tepat atau barangkali disclaimer ya. Yang pertama, saya tidak dalam posisi sedang menanggapi pandangan yang belakangan ini sedang menjadi heboh di tengah-tengah wacana teologis di Indonesia, ya, pandangan dari Pendeta Erastus Sabdono. Mengapa? Karena saya memang tidak mendengar, tidak juga membaca apa yang beliau ajarkan. Jadi saya tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan, ya. Apa yang saya ingin sampaikan adalah satu pembelajaran mengenai apa yang kita maksudkan ketika berbicara tentang Yesus sebagai Allah. Kedua, saya juga perlu sedikit disclaimer. Saya memang orang BMPT KKI, bahkan termasuk pendiri dan sekarang anggota pengawas, tapi saya juga tidak sedang berbicara sebagai orang BMPT KKI, ya, dan saya tidak mewakili dan tidak juga merepresentasikan pemikiran BMPT KKI. Bahkan sebenarnya memang tidak ada yang namanya representasi BMPT KKI dalam hal teologis.
karena BMPT KKI dari awal memang tidak pernah diposisikan sebagai suatu organisasi denominasional dengan pandangan doktrinal tertentu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa dianggap mewakili pandangan teologis dari BMPT KKI karena memang pada dirinya tidak ada pemahaman-pemahaman denominasional dengan perspektif doktrinal tertentu. Ya. Terakhir, saudara, belakangan ini ada beberapa STT yang memberikan tanda tangan, menyatakan pernyataan, dan ada juga yang meminta kepada saya untuk ikut tanda tangan atau STT kami. Ya, memang saya tidak ingin ikut dan STT kami juga tidak ingin ikut ya, karena saya selalu berpikiran begini, wacana teologis memang harus dilawan dengan wacana teologis, bukan dengan surat pernyataan, tanda tangan dan sebagainya. Dan karena itulah maka di dalam acara hari ini, nah saya kira ini acara yang bagus di mana kita bisa memberikan wacana-wacana teologis yang kita anggap sesuai dengan pemahaman-pemahaman Alkitab di tengah-tengah berbagai diskusi-diskusi teologis yang muncul sebenarnya tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai wilayah di dunia dalam olah-olah teologis Kristen, hal-hal seperti ini selalu muncul. Ya, oke. Jadi saya akan mulai. Bahan saya cukup lengkap sebenarnya dalam bentuk teks tertulis yang saya jadikan PowerPoint. Jadi mungkin saya kebanyakan hanya akan baca saja supaya akan tepat waktu, dan di mana perlu ya mungkin saya akan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan. Jadi apa yang saya akan bicarakan secara cepat dalam sesi ini adalah kira-kira topik seperti ini. Apakah Yesus adalah Allah? Bagaimana perjanjian baru menyatakan keilahian Yesus? Apa kerusakan teologis yang bakal ditimbulkan bila Yesus bukan Allah? Saudara, di dalam kristologi biasanya paling tidak ada dua topik besar yang kita pelajari. Yang pertama adalah tentang siapa Yesus, the person of Jesus Christ. Yang kedua, apa yang dia lakukan untuk kita, the work of Jesus Christ. Ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang tentu adalah tentang pribadi Yesus. Siapakah Yesus Kristus? Yang poin pertama yang saya ingin bicarakan secara cepat adalah saya ingin fokus kepada ini. Bukan bicara Yesus sebagai manusianya, tapi Yesus sebagai Allah. Ya, bicara Yesus sebagai manusia itu penting, tapi saya ingin fokus pada hari ini bicara mengenai Yesus sebagai Allah. Saudara, siapakah Yesus Kristus? Who is Jesus? Who Jesus is? Pertanyaan kita. Itu pertanyaan yang sangat penting. Secara cepat saya bisa mengatakan begini, pengakuan awal gereja yang bahkan sangat awal, mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Ini poin yang sangat penting buat saya untuk saya pegang dari semenjak awal. Dan saya percaya itu pengakuan yang sangat awal dari gereja, ya, yang seperti nanti saya akan tunjukkan di beberapa ayat Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara sekalian, kita tahu murid-murid sangat akrab, sangat dekat dengan Yesus Kristus. Mereka dapat menyentuh Yesus, dapat berkomunikasi dengan Yesus secara fisik dan sebagainya. Tetapi rupanya mereka tidak ragu-ragu untuk menyembatkan kata Allah untuk Yesus. Kita bisa melihat misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Itulah yang kami tuliskan. Satu gambaran yang sangat manusiawi, tetapi itu adalah tentang firman hidup. Firman hidup itu siapa? Menulis yang sama, Yohanes, dia mengatakan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang menjadi manusia, yang dia pegang, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan. Jadi ini sangat jelas sekali. Ada beberapa teks di dalam Alkitab yang sangat eksplisit, yang sangat jelas mengatakan Yesus adalah Allah. Dan saya kira ini pelajaran yang sangat dasariah ketika kita belajar tentang Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Allah. Dan banyak gambaran-gambaran, cara-cara bagaimana perjanjian baru menggambarkan Yesus sebagai Allah. Tapi saya akan bicara dari sudut teks yang eksplisit yang bicara Yesus sebagai Allah. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Ya jelas ayat ini tegas sekali mengatakan tentang anak. Ia berkata, tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah
yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 tadi saya sudah singgung. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perkataan ini menarik karena Thomas menjawab di depan Yesus dan Yesus sama sekali tidak menyangkal perkataan Thomas, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bahkan Yesus kemudian mengatakan bahwa itu adalah kepercayaan Thomas dan itu Yesus tidak menyangkal, artinya Yesus menerima. Jadi saudara, sebenarnya apapun latar belakang teologi kita, pembacaan yang sederhana saja terhadap ayat-ayat Alkitab tersebut membuat kita tidak dapat menyangkal bahwa memang dalam Alkitab Yesus secara eksplisit disebut Allah, Theos. Tidak mungkin menyangkal ayat-ayat yang seperti ini. Tetapi memang ada upaya-upaya merevisi pemahaman tentang Yesus sebagai Allah. Nah, saudara sekalian, tentu kita tahu banyak sekali upaya-upaya ini, tapi saya ingin blend satu pemahaman yang sangat umum di dalam satu pandangan yang nanti saya sebut, yang saya ambil dari istilah yang sangat lazim, yaitu adopsionisme. Saudara sekalian, mengapa ada orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah? Kalau kita lihat dari sejarah gereja, saudara sekalian, memang cukup banyak alasan, tetapi kalau dari kalangan Kristen biasanya mereka itu adalah orang-orang yang memang ingin mempertahankan monoteisme radikal. Karena itulah mereka biasanya anti-trinitaris. Atau mereka yang berasal dari kalangan teologi liberal yang sangat tidak percaya Alkitab firman Allah dan sebagainya. Dan apapun memang ditolak. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, itu memang biasanya punya satu family resemblance, punya kesamaan dan kemiripan karakteristik pemikirannya yang bisa dikategorikan dalam pemikiran yang disebut dengan adopsionisme. Upaya revisi, upaya melembutkan perkataan tentang Yesus sebagai Allah, itu biasanya mempunyai karakteristik yang seperti ini, adopsionisme. Apa yang dimaksud dengan adopsionisme? Ada beberapa pemikiran dasar adopsionisme. Yang pertama, bahwa Yesus adalah manusia biasa. Kedua, dengan demikian keilahian Yesus bukanlah sesuatu yang esensial dan substansial di dalam dirinya. Dia mendapatkannya pada suatu titik dalam kehidupannya. Keilahian Yesus bukan ontologis, tetapi status kehormatan. Jadi dengan kata lain, dia diangkat, di-elevated, di-exalted kepada status keilahian. Jadi seperti diberikan, dan karena itulah disebut sebagai ekstrinsik, sesuatu yang diberikan kepada dia. Pemikiran adopsionistik seperti ini banyak ditemukan di kalangan gereja, di kalangan Kristen mula-mula. Ya, dan biasanya muncul memang dari kalangan orang-orang Yahudi yang punya monoteisme yang radikal. Di abad kedua, salah satu yang kita sangat kenal adalah ebionitisme. Nah, saudara, karena itulah maka banyak pemikiran modern yang liberal dan anti-trinitaris seperti yang saya sebut tadi, menganggap bahwa kristologi gereja mula-mula adalah kristologi adopsionisme. Karena dari sangat awal ada ebionitisme itu, atau kristologi pengangkatan, atau satu model awal dari spirit kristologi yang menganggap Yesus manusia biasa yang diisi oleh roh Allah. Ya. Menurut mereka, mengapa teologi Kristen kemudian menjadi sangat ontologis, sangat substansial, menyebut Yesus sebagai Allah dan menerima Yesus sebagai Allah? Mereka mengatakan karena pengaruh dari Rasul Paulus dan khususnya dari Rasul Yohanes yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja yang menjadikan kristologi Kristen bukan lagi adopsionistik, tapi menjadi kristologi yang inkarnasional, yaitu Allah menjadi manusia atau kristologi logos. Kita tahu salah seorang penulis yang pernah populer beberapa tahun lalu bernama Bart Ehrman, ya dia mengemukakan kembali pemikiran-pemikiran ini di zaman modern. Dia punya satu buku dan bukunya saja sudah mencerminkan pemikiran dia. How Jesus Became God. The exaltation of a Jewish preacher from Galilee. Ya, bagaimana Yesus menjadi Allah. Jadi dianggap Yesus itu sebenarnya adalah satu pengkhotbah Yahudi, tapi dia di-exalted, dia diangkat oleh Allah, diberikan status kehormatan sebagai anak Allah. Ya, ini saya kutipan dari Bart Ehrman. Ya, jadi Allah bekerja di atas dia, melalui dia dengan membuat mujizat dan sebagainya dan mengadopsi dia sebagai anaknya. Dia katakan demikian.
Dengan kata lain, Yesus bukanlah Allah secara ontologis dan substansial, Allah yang bekerja atas dia dan mengangkat dia menjadi anaknya. Dalam pemikiran seperti ini adalah tidak salah menyebut Yesus sebagai anak Allah, Tuhan dan bahkan Allah sendiri. Namun makna dari istilah-istilah ini bukanlah substansial. Istilah ini adalah penanda status kehormatan yang diberikan kepada Yesus. Juga tidak salah menyebut Yesus sebagai juru selamat. Karena memang melalui dia dan di dalam dirinya, Allah bekerja untuk keselamatan manusia. Tapi bukan Yesusnya sendiri sebenarnya secara substansial dan ontologis. Tapi Allah yang bekerja di dalam dia dan melalui dia. Namun sebaliknya menurut mereka adalah juga tidak salah jika kita mengatakan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan dan bukan juru selamat. Karena juru selamat sejati itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, dialah Tuhan dan juru selamat. Yesus hanya satu pribadi manusia yang melaluinya dan di dalamnya Allah tersebut bekerja. Jadi Yesus hanyalah manusia biasa yang dielevasi pada status keilahian. Jadi terlihat jelas di sini bahwa Yesus tidak dipahami sebagai Allah secara substansial, secara ontologis, secara intrinsik. Sebaliknya penyebutan Yesus dengan istilah-istilah keilahian adalah pelekatan non-substansial terhadap seorang manusia yang mendapatkan status terhormat di hadapan Allah. Keilahian Yesus lebih dipahami sebagai sifatnya dan bukan hakikatnya. Dan karena itulah bersifat partisipatori dan ekstrinsik. Karena Yesus berpartisipasi dalam keilahian Allah, dia disebut ilahi. Dan itu berarti ekstrinsik, bukan sesuatu yang intrinsik yang ada di dalam dirinya sendiri. Dalam wacana kristologi di zaman bapak-bapak gereja, kristologi ini biasa disebut juga sebagai kristologi antiokianis yang sangat menekankan kemanusiaan Yesus sehingga seringkali mengesampingkan keilahiannya. Bahkan dalam kasus Nestorianisme ada kesan dalam diri Yesus terdapat dua pribadi, yakni pribadi Yesus sebagai manusia yang ditumpangi oleh pribadi Logos yang ilahi. Jadi dua pribadi di sini, ya, Yesus sebagai manusia biasa tapi dia ditumpangi oleh pribadi Logos yang ilahi. Saya akan masuk topik berikutnya, Yesus sebagai truly God and truly human. Yesus bukan hanya manusia, tapi dia sungguh-sungguh adalah Allah. Pandangan ontologis dan substansial atau inkarnasional tentang keilahian Yesus Kristus akan memahami dia sebagai inkarnasi Logos yang menjadi manusia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1:14. Jadi bukan Logos menumpang pada sosok pribadi manusia. Kristologi inkarnasional ini memandang pribadi Yesus sebagai homoousion, substansi yang sama dengan Bapa. Jadi bukan manusia, bukan ciptaan, tapi substansi yang sama. Dan itu semenjak awal dari Nicene Creed itu sudah dicantumkan, dimaktubkan bahwa Yesus homoousion dengan Bapa. Demikian pula dengan rumusan iman Chalcedon yang menegaskan bahwa Yesus adalah Logos yang menjadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia dan karena itu dia disebut sebagai truly God and truly human. Truly, betul-betul Allah dan betul-betul manusia. Namun ini bukan dua pribadi. Bukan Logos menumpang pada satu pribadi manusia. Tetapi ini adalah satu pribadi dengan dua hakikat. Inti personalitas Yesus adalah Logos yang berhakikat ilahi dan kemudian dia mengambil hakikat manusia untuk menjadi bagian di dalam pribadi sang Logos tersebut. Jadi ketika dia berinkarnasi, dia bukan mengambil satu pribadi yang kemudian dijadikan kendaraan atau tumpangan. Kalau demikian, maka pribadi Yesus itu menjadi seperti dia manusia biasa, kemudian kayak kesurupan atau ditumpangi, dikendarai oleh Logos. Bukan seperti itu. Dia tidak mengambil satu pribadi. Yang dia ambil adalah hakikat manusia yang menyatu ke dalam diri pribadi sang Logos yang berhakikat ilahi. Inilah yang disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai kesatuan hipostasis, ya. Jadi saudara, kalau kita mau membedakan kira-kira begini, kalau kita bertanya who is he, begitu ya, maka jawabannya he is Jesus Christ. What kind is he? Jenis apakah dia? Dia truly God and truly human. Itu sui generis, tidak ada pribadi kedua yang seperti itu. Dia truly God and truly human. Ketika kita bicara what itu memang berkenaan dengan zatnya, dengan naturnya, dengan hakikatnya, dengan esensinya.
Ya, esensi Yesus Kristus itu adalah truly God and truly human. Jadi dapat kita katakan dia punya dua zat, dua hakikat membentuk dasar dari pribadi Yesus, yaitu Allah dan manusia. Kalau saya mau menggambarkan kira-kira seperti ini. Kalau manusia itu satu diri, satu hakikat. One who and one what. Kalau Allah Trinitas itu tiga diri dan satu hakikat. Two who's, one what. Ya, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pribadi-pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, tapi dalam satu hakikat yang sama. Yesus Kristus satu diri dan dua hakikat, yaitu one who, two whats. Satu diri, Yesus bukan pribadi yang terpecah, dia satu diri dengan inti personalitasnya adalah Logos yang menjadi manusia. Satu diri itu unsur pembentuk dasarnya adalah God and human, maka disebut two whats. Ada dua yang disebut dengan zatnya. Jadi saudara sekalian, ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dan seringkali ini yang dilupakan ketika menyebut Yesus misalnya bukan Allah. Memang betul dia menjadi manusia. Tetapi menjadi manusia bukan dia mengambil pribadi manusia. Sehingga kemudian terjadi ada dua kepribadian di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Logos. Inti personalitas Yesus adalah Logos. Logos yang menjadi manusia. Pemahaman kristologi substansial ini ingin setia kepada kesaksian Alkitab bahwa dia bukan sekedar hanya seorang manusia yang lahir dari seorang wanita bernama Maria. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itulah dia disebut Allah dan Tuhan. Dia disembah dan dia dapat menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, ada pelbagai kerusakan teologis terjadi bila Yesus dianggap bukan Allah. Seringkali orang menganggapnya bahwa ini adalah penafsiran yang kreatif terhadap diri Yesus Kristus. Penafsiran yang inovatif terhadap diri Yesus Kristus. Maka tetap disebut Alkitabiah karena menyangkut masalah hermeneutika. Tetapi ada kerusakan-kerusakan teologis yang lebih jauh tentang kalau kita menganggap Yesus itu bukan Allah. Yang pertama saya akan memulai dengan poin ini. Saudara, kalau Yesus bukan Allah, maka terdapat kesalahan yang sangat fatal di dalam Alkitab. Alkitab salah dan salah yang sangat fatal. Mengapa? Karena itu berarti Alkitab bukan hanya salah, tetapi dia salah di area yang paling terlarang, yakni menyamakan manusia dengan Allah. Dan hal itu bukan saja dilakukan sekali, tapi berulang-ulang dan dengan pelbagai cara. Kalau 1-2 kali mungkin kita dianggap itu metafora, tapi itu berulang-ulang dan dengan berbagai cara untuk menggambarkan Yesus sebagai Allah. Banyak teolog-teolog memang asik mengupas hal ini sebagai bagian dari olah intelektual di wilayah intelektual, tetapi mereka tidak menyadari bahwa pemikiran misalnya seperti mengatakan Injil Yohanes dipengaruhi oleh pemikiran Yunani sehingga kemudian kurang akurat menggambarkan Yesus yang sesungguhnya. Pemikiran seperti ini sebenarnya berakibat langsung pada pemahaman bahwa Alkitab itu salah. Kalau bagi orang liberal hal ini nggak terlalu masalah karena mereka umumnya memang berangkat dari tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah atau menganggap Alkitab memang banyak salah. Atau Alkitab hanya mitos-mitos seperti dalam ajaran David Strauss dan Rudolf Bultmann. Tetapi kalau kita di kalangan Injili, jelas hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting kita pertahankan dari semenjak awal. Bahkan sebenarnya saudara, Perjanjian Baru bukan hanya menggunakan kata Allah secara eksplisit digunakan untuk Yesus secara berulang-ulang dan mengidentifikasikan Yesus sebagai Allah. Tapi juga pemakaian kata Tuhan yang di dalam Perjanjian Lama secara jelas digunakan untuk Allah Israel, tetapi di PB kemudian ayat tersebut digunakan untuk Yesus, diterapkan untuk Yesus. Contoh, ya, saya tidak akan panjang lebar karena ayat-ayat ini sebenarnya akrab. Yesaya 40 ayat 3, itu jelas sekali bicara mengenai persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tetapi ayat itu oleh Markus pasal 1 dikenakan untuk Yesus. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Yoel 2 ayat 32. Ya, barang siapa bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pasal 10 memberikan ayat itu untuk Yesus Kristus. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai kemudian di ayat ke-13. Sebab barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapakah itu Tuhan? Ayat yang ke-9. Kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dan Tuhan itu di Yoel pasal 2 ayat 32, ayat yang dikutip oleh Paulus itu adalah untuk Allah Israel. Yesaya 45 ayat 23. Ya, kalau kita mau baca, kita harus baca dari ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat 5 dan ayat 6, yang sebenarnya menekankan monoteisme yang sangat-sangat kuat. Di ayat 23 itu kemudian dikutip oleh Paulus. Maaf, ada salah tulis, Filipi pasal yang kedua. Dan digunakan itu untuk Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yesaya mengatakan, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dengan dalam segala bahasa. Dan Paulus menggunakan itu, mengatakan setiap lutut akan bertekuk dalam nama Yesus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Artinya, saudara, kalau Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan dalam pengertian yang substansial, maka Alkitab jelas-jelas salah. Bukan hanya salah dan tidak akurat, tetapi bahkan dapat disebut sebagai pembohongan publik. Karena apa yang dilakukan itu berulang-ulang dengan berbagai cara, bahkan mengutip-ngutip ayat-ayat perjanjian lama untuk menegaskan tentang Yesus sebagai Allah. Kalau itu sesuatu yang salah, maka berarti perjanjian lama digunakan untuk menegaskan sesuatu yang salah. Nah, saudara sekalian, karena itulah kesalahan yang di atas tadi yang saya sebutkan itu sangat-sangat fatal. Karena itu sesungguhnya adalah penghujatan terhadap Allah yang sejati. Dengan demikian, maka perjanjian baru nggak bisa diandalkan. Dan maka runtuhlah sebenarnya dasar-dasar fundamental kekristenan. Ya, kalau kita mengambil model adopsionisme ini. Hal kedua, saudara sekalian, yang saya ingin katakan yang bahkan sebenarnya lebih fatal adalah jika Yesus bukan Allah, bahkan kalau Yesus ditempatkan kurang sedikit saja dari Allah, dia ciptaan istimewa seperti yang dipercayai oleh Arianisme. Dan jika dia hanya seorang manusia, seorang ciptaan, maka konsekuensi fatal lainnya adalah bahwa karyanya tidak mungkin bisa mendatangkan keselamatan kekal buat manusia. Saudara, kita tahu, saya nggak akan kutip ayat-ayat Alkitab lagi. Alkitab sangat kuat menekankan penebusan dan keselamatan yang didatangkan oleh karya salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Apakah dia dapat menyelamatkan jika dia bukan Allah? Apakah kematiannya di atas kayu salib memiliki manfaat substansial penebusan dan pemikulan dosa-dosa manusia jika ia hanya seorang manusia, seistimewa apapun manusia tersebut? Dalam melawan pandangan Arianisme, Athanasius, Bapak Gereja yang terhormat, telah berargumentasi yang bahkan tidak bisa dijawab oleh Arius. Dia mengatakan, jika Kristus bukan Allah yang sesungguhnya, maka dia tidak akan dapat menyelamatkan manusia. Karena ciptaan tidak mungkin dapat menyelamatkan ciptaan lainnya. Logikanya begini, saudara, hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Ciptaan tidak bisa menyelamatkan. Yesus bukan Allah, berarti dia ciptaan. Artinya Yesus tidak dapat menyelamatkan. Bahkan sebenarnya dia membutuhkan penyelamatan itu sendiri. Dan kalau memang dia ciptaan, dia seorang manusia, dia punya dosa. Dan dia berarti bahkan sebenarnya problemnya dia butuh penyelamatan. Bukan bagian dari solusi. Dia bagian dari permasalahan manusia. Dan itu sebenarnya akibat yang sangat fatal. Sederhananya, saudara, kalau kita tidak sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah, kita juga tidak mungkin dapat mengajarkan dan mengkhotbahkan penebusan dan penyelamatan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk keselamatan manusia. Dengan kata lain, 1000 orang suci mati di kayu salib pun tidak akan berefek pada pengampunan dosa dan untuk keselamatan umat manusia lainnya kalau dia bukan Allah. Menafsir ulang istilah-istilah keilahian Yesus seperti tercantum dalam Alkitab dan mengatakan itu metafora atau hanya tanda status kehormatan mungkin masih dapat dianggap sebagai teori hermeneutika. Tetapi jelas ketika sampai pada soteriologi, hal itu fatal sekali. Metafora tidak dapat menyelamatkan. Status terhormat yang diberikan kepada seorang manusia tidak dapat menjadikan manusia itu juru selamat. Karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Karena itu biasanya dalam pandangan yang adopsionistik seperti ini, konsep keselamatan juga didefinisi ulang dan cenderung menjadi moralistis atau emotif. Misalnya apa? Contoh sederhana, saudara, dengan mengecilkan keberdosaan manusia dan menjadikan Yesus sebagai teladan moral. Jadi keselamatan bukan lagi dipulihkan, didamaikan dengan Allah melalui korban pendamaian, tetapi hanya hidup yang lebih baik, hidup yang penuh cinta kasih. Itu. Jadi Yesus sebagai teladan dari hidup yang berani berjuang untuk kebenaran, yang hidup dalam jalan Allah dan sebagainya. Atau dengan menjadikan kasih Allah sebagai jalan keselamatan.
Sehingga kematian Yesus tidak lagi punya makna substitusi penal, yaitu bahwa Yesus mati sebagai korban pendamaian yang memikul, yang menanggung dosa-dosa manusia lainnya. Tapi kematian Yesus itu hanya bukti cinta kasih Allah kepada kita yang memang mau menyelamatkan manusia. Makanya kasih Allah yang terus dikhotbahkan, bukan bahwa kasih itu diwujudkan dalam bentuk jalan keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai substitusi penal. Jadi karena itulah cenderung akhirnya keselamatan bersifat universalistik. Yang ketiga, saudara, dan ini terakhir. Jika Yesus bukan Allah, konsekuensi fatal lainnya adalah bahwa penyembahan gereja terhadap Yesus adalah penyembahan berhala. Saya kira ini bahkan yang jauh lebih fatal lagi. Ya. Yesus jelas sekali sejak gereja mula-mula, seperti tercatat dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen menyembah Yesus. Yesus disembah. Kita jangan lupa, saudara, orang Kristen mula-mula itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu dari Second Temple Judaism, itu orang-orang yang kembali dari pembuangan mereka itu menjadi orang Yahudi yang sangat radikal dalam monoteisme. Mereka lah yang menjadi murid pertama Yesus. Kita tahu ternyata mereka pun tidak ragu menyembah dan berdoa kepada Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, itu penyembahan berhala yang paling fatal yang dilakukan oleh orang justru dari kalangan monoteisme yang tidak terlatih untuk menyembah berbagai Allah. Orang Kristen mula-mula bukan hanya menyembah Allah melalui Yesus, tetapi mereka menyembah Yesus sendiri. Dan Yesus menerima penyembahan seperti itu. Beberapa contoh secara cepat. Matius 28 sangat terkenal, mereka menyembahnya, kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, memberikan mereka mandat. Yesus tidak menolak. Yohanes 20:28 tadi kita sudah kutip. Thomas berkata kepada Yesus dalam satu ucapan doksologi yang luar biasa, "Ya Tuhanku, ya Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat, maka engkau percaya." Yesus mengatakan dia percaya sebenarnya, saudara. Tapi memang dia kurang percaya karena dia berdasarkan penglihatan. Lebih percaya kita yang walaupun tidak melihat tapi percaya. Namun anyway Thomas percaya. Yesus menerima hal itu. Yesus tidak mengutuk, "Celaka engkau Thomas, engkau orang Yahudi, punya monoteisme radikal. Mana boleh engkau mengakui seorang manusia sebagai Allah?" Enggak. Kita lihat di dalam kitab Wahyu khususnya banyak bagaimana cerita mengenai penyembahan bukan hanya kepada Allah di atas tatanya, tapi kepada Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba. Dan bahkan berbagai nyanyian didengungkan untuk Yesus ini. Menyembah kepada Yesus, bukan hanya menyembah kepada Allah melalui Yesus. Nama Yesus disejajarkan dengan Bapa, kita tahu itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang mengagumkan adalah Bapa itu kata tunggal, nama itu tunggal. Satu nama, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan nama-nama. Bukan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Bukan. Nama tunggal. Menyandingkan, mensandingkan, mentandingkan satu nama dengan Allah yang sejati. Jelas bagi orang-orang Yahudi monoteisme radikal, itu juga perbuatan yang sangat terkutuk. Tapi di sini terjadi. Anak dan Roh Kudus disejajarkan dengan Bapa. Ya, tadi Pak Stefri mengatakan, kayaknya kita perlu kolokium doktrin Trinitas, kayaknya menarik nih, saya setuju. Asal Pak Stefri yang jadi pembicaranya. Misalnya Roma pasal 1 ayat 7, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Ya. Atau saudara, misalnya bagaimana orang-orang gereja mula-mula berdoa kepada Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Saya cantumkan Kisah Rasul 1 ayat 21-24 untuk melihatkan konteksnya. Tuhan yang dimaksud itu Yesus. Kisah Rasul 7:59, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 1 Korintus 16, Maranatha, ini adalah bahasa Aram. 1-2 kata bahasa Aram peninggalan dari gereja mula-mula. Artinya dari sangat awal ini sudah menjadi doa dari gereja mula-mula. Tuhanku, datanglah. 2 Korintus 12, berseru kepada Tuhan. Paulus berseru, berdoa kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 20, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini doa kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, jika Yesus bukan Allah, ini jelas kita menyembah berhala seperti yang dikatakan oleh Athanasius. Karena Athanasius bukan hanya menggunakan doktrin soteriologi untuk melawan Arius, juga menggunakan liturgi, penyembahan kepada Allah dari gereja mula-mula yang diteruskan oleh orang-orang Kristen. Jika Yesus Kristus ciptaan, bukan saja bahwa dia tidak dapat menyelamatkan, tapi celaka orang-orang Kristen menyembah dia, dan itu adalah penyembahan berhala.
Saudara, Yesus bila bukan secara substansial dan ontologis adalah Allah, maka dia tidak mungkin boleh disembah. Kalau keilahiannya hanya metafora, dan istilah kehormatan yang dilekatkan kepada dia sebagai seorang manusia, jelas kita tidak mungkin boleh menyembah metafora itu. Kita tidak boleh menyembah seorang manusia seistimewa apapun status yang diberikan kepada dia. Anyway, dia tetap manusia dan ciptaan. Jadi saudara sekalian, kalau kita memang menyembah dia, bernyanyi kepada dia, berdoa kepada dia, dan melalui dia juga kepada Allah, kita harus sangat yakin dan tahu pilihannya dua ini. Apakah kita sedang menyembah Allah atau kita sedang menyembah berhala? Harus jelas, harus tegas dua pilihan ini. Anda menyembah dia sebagai Allah yang substansial, ontologis, intrinsik, bahwa dia memang Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa dia, itu metafora, itu adalah status kehormatan, itu adalah karena Allah menumpang pada dirinya dan dia sebenarnya manusia, maka sebenarnya ketika Anda menyembah kepadanya, bernyanyi kepadanya, berdoa kepadanya, Anda sedang menyembah berhala. Penutup. Kadang-kadang teolog tidak menyadari atau tidak mau menyadari bahwa meragukan keilahian Yesus Kristus atau dengan sembrono mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan bukan Allah, sesungguhnya berakibat sangat fatal pada dasar-dasar fundamental kekristenan. Mengatakan hal yang seperti itu sebenarnya sama saja mengatakan bahwa Alkitab salah, bahwa tidak mungkin ada penyelamatan yang bisa diberikan oleh Yesus, dan bahwa penyembahan gereja terhadap Yesus adalah penyembahan berhala. Tidak ada penjelasan teologis substansial apapun yang dapat membenarkan pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah. Kecuali orang yang mengatakan demikian memang benar-benar percaya bahwa dia bukanlah Tuhan dan bukanlah Allah. Itu seluruhnya yang dapat saya sampaikan, Pak Oktav. Saya kembalikan kepada Bapak. Ini beberapa buku yang menjadi buku-buku rujukan saya, plus beberapa bacaan lain. Tapi ini 5 yang saya daftarkan di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kiranya boleh menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Baik, terima kasih Pak Andreas Himawan. Ada cukup banyak pertanyaan Pak, 33 yang sudah ada di Q&A, tapi saya pilih beberapa yang pastinya harusnya lebih cocok kepada tema Bapak, yaitu Duinatur Kristus dan aspek teologis penyembahan kepada Yesus Kristus di masa gereja mula-mula. Nah, ada pertanyaan pertama tadi, karena pertama saya coba bacakan dulu ini. Dari Bapak Abel Ginting ada 2 pertanyaan di sini. Shalom, izin bertanya dari Pekanbaru. Apakah tidak teologis berdoa kepada Bapa dengan pikiran Yesus sebagai pengantar doa kita? Sering doa ditutup dalam nama Yesus tetapi alamat doa kepada Bapa. Itu yang pertama. Apakah Bapak mau jawab atau saya bacakan yang kedua? Langsung saja saya jawab, Pak, daripada saya lupa. Sudah umur, Pak. Silakan, Pak. Ya, tidak salah, sama sekali tidak salah. Saya tidak mengupas tadi itu. Memang Yesus adalah imam besar dan melalui namanya kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang justru ini kemudian orang mengatakan, enggak, kita tidak berdoa kepada Yesus, kita tidak menyembah Yesus. Yesus hanya jadi pengantara. Tidak. Alkitab bukan hanya bicara Yesus sebagai pengantara doa dan penyembahan kita kepada Allah, tapi kita boleh menyembah dan berdoa langsung juga kepada Yesus, dan Alkitab jelas menegaskan hal itu. Tapi sebaliknya juga tidak salah, Pak yang bertanya tadi, yaitu bahwa kita berdoa dan menyembah kepada Allah dengan perantaraan Yesus Kristus, karena Yesuslah yang membuka jalan untuk kita bisa datang kepada Allah sebagai Bapa kita dalam hubungan yang intim dalam ibadah dan penyembahan kita. Itu Pak Oktav. Oke, yang kedua Pak, apakah Yesus sungguh-sungguh anak Allah secara ontologis, substansi, dan intrinsik, bukan hanya sebagai sebutan analogis? Kalau demikian, apakah subordinasi tidak hanya dalam soal peran, tetapi soal siapa yang memperanakan siapa? Terima kasih Pak, mohon pencerahan katanya.
Ya, Silakan, jelas Pak. dalam ceramah saya, dalam bacaan Alkitab saya, dalam tradisi teologi yang diturunkan oleh Alkitab dan bapak-bapak gereja, jelas sekali Yesus dipahami secara substansial sebagai anak Allah, sebagai pribadi logos yang menjelma menjadi manusia, bahkan disebut Allah itu sendiri. Yang kemudian ketika diformulasikan dalam doktrin Allah Tritunggal, dia disebut sebagai pribadi kedua di dalam Allah Trinitas kita. Jadi itu substansial, itu ontologis, itu intrinsik, bukan sekedar pelekatan, sebutan, dan analogi dan metafora ke dalam diri Yesus Kristus. Maka tadi saya menunjukkan, banyak orang berpikiran kalau itu sekedar metafora dan analogi. Tapi celakanya adalah ketika hal itu terjadi, bukan hanya lagi soal penafsiran Alkitab, tapi bagaimana bahwa dia mampu bisa menyelamatkan kita dan memberikan jalan keselamatan. Dan bagaimana mungkin kita boleh menyembah dia itu. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan doktrin Allah Tritunggal, ya memang ini perlu lagi ada sesi khusus. Saya setuju dengan Pak Sefri, kita bikin kolokium lagi. Minta Pak Andreas, Pak Irwan untuk mengkoordinasikan hal itu. Nah saudara, memang ada perdebatan teologi soal subordinasionisme. Tetapi kita percaya Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kekekalannya itu adalah setara dalam otoritas, dalam kuasa. Jadi tidak ada yang namanya subordinasi yang seperti demikian. Tapi ini akan panjang lebar lagi kalau kita ingin membicarakan mengenai hal ini, ya, mengenai subordinasi seperti ini. Namun memang di dalam, kalau kita tahu di dalam namanya economic of salvation, ketika Allah melakukan karya penyelamatan, Bapa mengutus Anak untuk melakukan pekerjaan hal ini. Orang sering sebut sebagai subordinasi fungsional dalam hal itu, tapi bukan ontologis, bukan di dalam beingnya, bukan di dalam kekekalannya. Namun hal itu mungkin membutuhkan waktu yang panjang lebar lagi untuk mengupasnya, Pak Oktav. Ya, terima kasih, Pak. Berikutnya, Pak, dari Ibu Rasma, mohon bertanya, apakah kemanusiaan Kristus itu sudah sejak kekekalan atau ditambahkan garing dikenakan pada saat inkarnasinya? Lalu saat kenaikannya ke surga, Yesus naik dengan memiliki tubuh fisiknya. Apakah tubuh dan natur kemanusiaan Kristus berlangsung kekal? Jika demikian, bagaimana memahami kesempurnaan dan ketidakberubahan Kristus dari kekekalan tanpa natur kemanusiaan dan berubah menjadi memiliki natur kemanusiaan sampai kekekalan? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, memang ada kadang-kadang pemikiran-pemikiran teologis tertentu bahwa semenjak kekekalan Yesus sudah punya natur kemanusiaan. Tetapi kalau kita secara strict mengatakan natur kemanusiaan itu atau manusia itu adalah ciptaan, maka tidak mungkin ada dari sejak kekekalan. Bahwa Allah bisa menjadi manusia itu bukan sesuatu yang harus ada di dalam diri Allah sebelumnya baru kemudian dia bisa realisasikan. Dia adalah pencipta, manusia adalah ciptaan, dia bisa menjadi manusia. Dia bisa mengambil natur manusia untuk dirinya sekalipun sebelumnya dia tidak punya natur itu. Dan itulah yang umumnya lebih dipercayai bahwa natur kemanusiaan Yesus itu diambil dan dia lekatkan, dia masukkan ke dalam dirinya pada saat waktu inkarnasi. Dan apakah kemudian dia dilepaskan di dalam kepercayaan teologi Protestan? Tidak. Ya, memang ada juga kalangan orang mengatakan seolah-olah begini, kalau kepercayaannya agak bersifat kayak Nestorian. Jadi Yesus menjadi tumpangan dari Logos, ketika Yesus mau disalibkan, Logos itu pergi, maka manusia Yesuslah yang mati. Di dalam kepercayaan yang seperti yang tadi saya sebutkan, seperti Athanasius dan sebagainya, saudara sekalian, dan kemudian apalagi yang diteruskan oleh Calvin, tidak terjadi yang seperti demikian. Ketika Yesus mengambil natur manusia ke dalam dirinya, sebenarnya itu adalah bentuk cinta kasih yang luar biasa Allah mengambil ciptaan masuk ke dalam kehidupannya. Dan ketika dia ambil, itu menjadi representasi sebagai Allah dan sebagai manusia untuk melakukan penebusan. Dan karena itulah maka ketika dia bangkit dan kembali ke surga, maka dia juga adalah membawa natur kemanusiaan yang sudah dimuliakan itu kepada dirinya di dalam kekekalannya. Mengapa demikian? Karena jelas dia tetap mewakili kita, yaitu manusia sebagai imam besar, membela kita di hadapan Allah, dan dia akan kembali sebagai Yesus Kristus seperti dia datang pertama kali, yaitu sebagai Allah dan manusia. Apakah itu berarti ada penambahan
Saudara sekalian, penambahan itu bukan sesuatu yang asing bagi Allah. Allah dalam dirinya sudah sempurna dan lengkap. Dia menciptakan ciptaan itu menjadi umatnya, menjadi sesuatu untuk diambil kepada dirinya sendiri. Karena itulah maka begitu dia mencintai manusia, dia mengambil manusia untuk menjadi bagian dalam dirinya, ke dalam hatinya, ke dalam kehidupan yang paling dalam, kalau inner trinity-nya dia. Jadi kalau kita mengatakan itu adalah ada penambahan kepada Allah, saudara, sebenarnya Allah yang kekal, Allah yang sempurna, tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi sehingga menjadi lebih kekal, lebih sempurna. Enggak, tentu tidak. Jadi istilah penambahan itu mungkin kalau kita anggap secara kuantitatif itu kurang tepat. Tapi bahwa Allah tetap membawa natur kemanusiaan di dalam dirinya, di dalam inner trinity-nya, jelas sekali saudara, hal doktrin seperti itu kita tidak bisa menyangkal. Ya, kalau kita menyangkal itu berarti seolah-olah Yesus memang menumpang pada satu pribadi manusia, kemudian dia lepas pada waktu dia disalibkan atau waktu dia kembali ke surga, dan sekarang dia tidak lagi mewakili manusia. Sehingga apa yang dia kerjakan di kayu salib pada kedatangan yang pertama dengan nanti pada kedatangan kedua itu pribadi yang dua, berbeda sama sekali. Ya, dan umumnya itu tidak dipercayai di dalam teologi Kristen, dalam pemahaman teologi yang seperti demikian. Terima kasih Pak Oktav, itu jawaban saya. Baik, dengan jawaban yang diberikan Pak Andreas barusan, terjawab saya rasa ini pertanyaan Pak Heri Adi, Bapak Fahmi Doni, dan Bapak Marlon Tahe mengenai apakah keberadaan Yesus yang sudah naik ke surga masih dalam kondisi duinatur. Nah, sudah terjawab saya rasa ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Pak Timotius Purnomo. Terima kasih Bapak Pendeta Andreas, sangat jelas paparan Bapak. Jika ada tuduhan terhadap Konsili Nisea tahun 325 yang menghasilkan kredo iman rasuli sebagai premis yang menyandera kebanyakan orang Kristen di sepanjang zaman tentang duinatur Yesus Kristus, bagaimana tanggapan Bapak? Silakan Pak. Ya, jelas banyak sekali orang beranggapan bahwa Konsili Nisea khususnya, kemudian diteruskan beberapa konsili lain ya dari sejak abad keempat, itu kayak menjadikan Yesus sebagai Allah, yang sebenarnya Yesus sebelumnya bukan sebagai Allah. Saudara sekalian, itu adalah satu pemikiran yang sangat ahistoris. Karena sebelum Nisea itu bapak-bapak gereja itu sudah bicara mengenai Yesus sebagai Allah. Istilah homoousios sudah ada sebelumnya. Origen memakai istilah itu. Dan kita tahu perjanjian lama, perjanjian baru maksud saya, itu juga tegas mengatakan Yesus sebagai Allah. Jadi Nisea sebenarnya itu lebih merupakan merangkumkan. Karena adanya ajaran-ajaran yang dianggap tidak tepat seperti Arianisme, kemudian kumpullah orang-orang untuk merangkumkan apa yang menjadi kepercayaan Kristen. Ya saudara, biasanya begitu. Kekristenan tidak terdesak untuk merangkumkan sesuatu dengan jelas, dengan poin-poin yang jelas sebelum ada krisis muncul. Ketika krisis muncul, mereka kumpul untuk membicarakan. Saudara sekalian, kalau Yesus bukan Allah dari semenjak awal, baru di abad keempat dia ditabiskan sebagai Allah. Saudara, kita berpikir untuk apa sih gereja mula-mula menyembah Yesus sampai kemudian berkorban, dibunuh, dibully, disiksa, dianiaya, mereka mempertaruhkan nyawanya di penjara, bahkan betul-betul mereka juga disalib. Kalau mereka tahu itu bukan Allah, baru ayat abad keempat Yesus jadi Allah. Sebelumnya Yesus bukan Allah dan mereka tahu persis itu bukan Allah. Untuk apa mereka mengorbankan seluruh hidup mereka, nyawa mereka, untuk menyembah Yesus, untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang, Allah yang datang menjadi manusia dan sebagainya, dan kemudian mati untuk itu. Saudara sekalian, jelas mereka bukan orang-orang bodoh, tapi kalau mereka mau melakukan itu, menyembah Yesus, mengabarkan Yesus, rela mati martir untuk Yesus, pasti karena memang mereka percayai seperti yang disaksikan oleh Alkitab. PB oleh bapak-bapak gereja sebelum abad keempat pun mereka percayakan hal itu. Memang baru abad keempat mulailah ada perumusan-perumusan, ya. Tapi saudara jangan lupa, dari abad-abad pertama itu sudah ada pengakuan-pengakuan iman yang sangat awal, yang kemudian membentuk pengakuan iman rasuli, yang memperlihatkan bagaimana kepercayaan Kristen itu selalu bersifat trinitaris. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Itu, ya saudara sekalian, itu kita percaya bukan bentukan di abad keempat, tapi semenjak awal gereja pengakuan-pengakuan itu sudah ada. Khususnya kalau kita lihat di dalam tadi Filipi pasal yang kedua misalnya.
Udah, itu jelas sekali pengakuan yang sangat tegas di awal gereja kepercayaan Yesus sebagai Allah. Oke, Pak Oktav. Kalau ada hal-hal yang terlewat. Terima kasih, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya. Ada beberapa pertanyaan yang saya lihat mirip ya, dari Pak Janen T dan Christian Agung. Bagaimana menjelaskan kedua-tunggalan? Tapi saya rasa beberapa udah Bapak jawab juga. Cuma saya bacakan aja biar mungkin lebih Bapak-bapak ini bisa senang melihatnya ya. Bagaimana menjelaskan kedua-tunggalan Yesus Kristus sebagai ilahi sekaligus manusiawi dalam peristiwa salib kalau disebut yang mati hanya kemanusiaan Kristus. Apakah keilahian Yesus diambil sementara ketika Yesus di kayu salib lalu dikembalikan saat kebangkitannya, sebab katanya hanya kemanusiaan yang bisa mati? Terima kasih. Yang Pak Christian juga mirip, izin bertanya mengenai dui natur Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya adalah apakah berarti Yesus yang mati di kayu salib adalah keilahian? Ya, silakan Pak. Oke. Atau sudah terjawab tadi, nggak usah dijawab lagi, gimana? Iya, sebenarnya betul tadi sudah dijawab ya. Tapi mungkin hanya saya koreksi, lebih baik jangan menggunakan istilah dui tunggal, Pak. Kalau mau dui natur atau dua natur, dua hakikat, dua zat oleh. Kalau dui tunggal itu kesannya memang dua orang. Jadi dalam diri Yesus bukan dua orang, bukan dua pribadi, tapi satu diri, satu pribadi dengan dua natur. Jadi lebih baik pakai istilah dua natur begitu. Selebihnya mungkin tadi saya sudah. Siap. Terima kasih. Menjawab, pertanyaan dari Denny Francisco. Sudah Pak ya. Hanya sedikit tadi, hanya agar bisa dijelaskan tentang dui tunggal dan dui natur tadi. Dari Denny Francisco Simanjuntak. Shalom Pak Pendeta Andreas. Bagaimana melawan paham adopsianisme? Apalagi pemahaman itu dicetuskan oleh seseorang yang seharusnya sebagai pemimpin jemaat dalam pengenalan Kristus yang benar. Apa solusinya, Pak? Silakan, Pak. Iya, Pak, wacana teologis memang harus dilawan dengan wacana teologis. Secara spiritual tentu ya kita harus banyak berdoa, begitu ya. Tapi wacana teologis tentu dilawan dengan wacana teologis. Dan saya percaya, saudara, sebenarnya pemikiran seperti ini yang adopsionis itu seperti yang tadi saya sebutkan dari awal gereja sudah ada. Kemudian banyak diadopsi juga oleh pemikiran-pemikiran modern khususnya dari kalangan liberal atau mereka yang tidak percaya kepada doktrin Allah Tritunggal. Maka akan sampai kepada pemikiran yang seperti ini. Apakah model-modelnya kayak Arianisme yang mengatakan Yesus sebagai ciptaan yang istimewa dan yang pertama, atau adopsionisme yang mengatakan Yesus ciptaan manusia biasa yang diadopsi oleh Allah sebagai anak begitu. Bagaimana kita bisa melawan pandangan seperti ini? Kembali kepada Alkitab, kembali kepada ajaran yang sejati, khotbahkan itu, ajarkan itu, kuatkan iman anak-anak kita, iman mahasiswa-mahasiswi kita, minta mereka khotbahkan, ajarkan iman yang sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Logos yang menjadi manusia, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bahkan Allah itu sendiri. Tidak ada cara lain kecuali kita melebarkan wacana-wacana kebenaran dan kebaikan. Bagaimana menghilangkan kejahatan? Yaitu dengan cara memperluas, memaksimalkan kebaikan. Bagaimana menihilkan ketidakbenaran? Dengan cara memaksimalkan, membesarkan dan memaksimalkan kebenaran. Tidak ada cara lain saya kira. Jadi tugas kita mengajarkan, mengkhotbahkan, menuliskan, mewacanakan mengenai ajaran-ajaran yang benar. Tanpa perlu emosi, tanpa perlu caci maki, tapi kita perlihatkan ajaran kita. Tanamkan kepada anak-anak kita, kepada jemaat kita, kepada murid-murid kita, kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Ajarkan secara sistematik, ajarkan dengan bukti-bukti yang sangat jelas dalam secara alkitabiah, dan pengajaran-pengajaran rasuli, pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja, minta mereka ajarkan, mereka khotbahkan, hidupkan dalam hidup sehari-harinya mereka. Saya kira itu, tidak ada cara lain. Silakan Pak Oktav. Mantap Pak. Jadi bukan hanya teologis, historis dan lainnya juga harus dilihat ya Pak ya. Iya. Baik, pertanyaan dari Petrus Pak. Pak Petrus, jika Yesus adalah Allah sejati
Bagaimanakah kita memahami ayat dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56 di mana Stefanus melihat ada dua pribadi Allah secara fisik, Allah Bapa dan Yesus di samping kanan Bapa. Apakah ini berarti Stefanus sungguh-sungguh melihat dua pribadi Allah secara fisik atau metafora? Saya hubungkan sedikit dengan ada Pak Manopo. Apa dan bagaimana implikasi teologis dan pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah tapi tidak sederajat. Sama seperti dua orang manusia yang sehakikat tetapi tidak sederajat. Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Yang kedua dulu Pak ya. Saya tidak pernah mengatakan Yesus tidak sederajat. Justru sebaliknya, ya. Yesus sehakikat dan sederajat. Yang waktu saya menjawab pertanyaan seorang bapak tadi juga saya tegaskan itu justru sederajat, ya, sehakikat, sederajat, homoousios. Satu sama dan satu di dalam otoritas, dalam kuasa, ya, dalam kemuliaan. Jadi tidak ada yang namanya subordinasi, apalagi subordinasi dalam pengertian derajat. Tidak ada subordinasi di dalam kekekalan. Jadi kita harus tegas memegang itu, ya. Yesus bukan demigods gitu ya, kayak Arianisme berpikiran seperti itu. Allah kecil, Allah level 2, bukan seperti itu. Demikian pula dengan Roh Kudus, ya. Jadi itu yang pertama. Tadi pertanyaan kedua, yang pertama itu apa Pak ya? Itu tadi saya jawab pertanyaan kedua tuh. Jika Yesus adalah Allah sejati, bagaimana kita memahami yang Stefanus Pak? Ya, Stefanus melihat. Iya. Ya. Saudara sekalian, Stefanus melihat itu seperti apa? Jelas itu memang vision. Nah, vision seperti yang dilihat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kita melihat bahwa persis seperti Stefanus melihat ke atas, melihat Yesus ada berdiri di sebelah kanan Allah. Jelas sekali, saudara sekalian, itu satu penggambaran bahwa Yesus yang adalah Logos yang menjadi manusia, yang sudah kembali ke dalam kemuliaan. Dia mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, itu adalah lambang kemuliaan. Dan dia melihat Yesus bukan hanya duduk, tapi berdiri yang siap membela Stefanus. Pengertiannya jelas sekali bahwa Stefanus tidak melihat dua Allah. Dia melihat Allah Tritunggal yang punya 3 pribadi, tapi dijelaskan, melihatkan kepada kita bahwa dia melihat Yesus. Seperti yang di dalam kitab Wahyu, ya, anak domba. Itu penggambaran siapa? Yesus. Yesus siapa? Itu Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Allah pribadi kedua, Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah di dalam hal penglihatan seperti itu. Ya, bukan dua Allah dalam pengertian kayak politeisme, tetapi itu adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari 3 diri atau 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bahkan melihat oleh Stefanus ketika Yesus berdiri di sebelah kanan Allah sebagai satu simbol kemenangan, sebagai simbol dari apa yang Yesus kerjakan. Dia sudah menang, dia duduk dalam kemuliaannya, dan dia berdiri untuk membela Stefanus. Saudara, itu adalah penghiburan yang luar biasa. Ya, maka dia dapat dengan tenang mengatakan, Yesus, terimalah nyawaku, begitu. Ya, oke, Pak Oktav itu. Baik Pak, dari HW, Shalom Pak Andreas, tolong dijelaskan apa yang bersatu secara hipostatis dalam diri Tuhan Yesus. Apakah pribadi, hakikat, roh atau jiwa? Apakah keputusan-keputusan Tuhan Yesus hanya dipengaruhi oleh satu pribadi keilahiannya saja? Iya, ya, menarik. Istilah kesatuan hipostasis, sebenarnya hipostasis itu punya pengertian person atau pribadi. Jadi pribadi Yesus, yaitu yang inti personalitasnya itu adalah Logos, dia mengambil natur manusia atau hakikat manusia. Sehingga antara hakikat manusia dengan hakikat ilahi itu tidak bercampur aduk, sehingga menjadi zat yang ketiga, begitu ya, tidak bercampur aduk menjadi zat yang ketiga. Kesatuan hipostasis itu artinya kesatuan natur kita itu dengan diri Yesus, dengan Logos, dengan pribadi Yesus yang inti personalitasnya adalah Yesus. Bukan bersatu dengan hakikat keilahian Yesus sehingga bercampur aduk. Jadi dalam pengertian itu, kesatuan hipostasis itu mau menggambarkan antara hakikat Yesus sebagai manusia dan sebagai yang ilahi itu tidak bercampur aduk. Jadi maka penggambarannya Yesus itu bukan seperti
kopi yang dicampur susu, begitu. Sehingga kemudian menghasilkan minuman ketiga, yaitu kopi susu, begitu. Yang tidak lagi bisa dibedakan antara mana yang kopi dan mana yang susu. Kira-kira seperti itu. Itu penggambaran pertama. Namun sebaliknya ada juga penggambaran untuk mengatakan kalau begitu berarti Yesus terpisah dong, begitu. Ya, dia terpisah. Terpisahnya seperti apa, begitu ya? Kayak antara minyak dan air. Wah, ini dua kompartemen. Nah, saudara, semenjak awal gereja sudah ditegaskan hakikat Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia yang bersatu di dalam diri Yesus sebagai Logos itu bukan seperti minyak dan air, juga bukan seperti kopi dan susu. Kalau minyak dan air kemudian terbentuklah dua kompartemen, sehingga seolah-olah malah terdiri dari dua diri. Ini ilahinya, ini manusianya. Tapi juga bukan bercampur aduk sehingga menghasilkan zat ketiga. Enggak jelas ilahi, enggak jelas manusiawinya. Maka di dalam konsili Kalsedon dihasilkanlah rumusan Kalsedon ingin mengatakan bahwa diri Yesus Kristus terdiri dari dua natur, yaitu natur ilahi dan natur insani yang tidak terpilah, yang tidak terpisah, yang tidak bercampur, dan yang tidak berubah. Sebenarnya itu adalah rumusan Kalsedon yang paling ortodoks yang dipegang sampai sekarang. Itu yang disebut dengan Kristologi Kalsedonian, yang mengakui Yesus satu diri dengan dua hakikat. Dua hakikat itu tidak berkompartemen di dalam dirinya seolah-olah itu minyak dan air, dan juga tidak bercampur seperti kopi dan susu sehingga menghasilkan zat ketiga. Maka disebut tidak terpisah dan tidak terpilah, tidak bercampur dan berubah. Itu yang kita pahami dari diri Yesus Kristus yang punya dua hakikat itu. Sehingga kalau kita ingin mengatakan ketika Yesus mau makan, siapa yang makan? Kita nggak bisa bilang, oh itu natur manusianya. Enggak, itu diri Yesus yang punya dua natur itu. Who Jesus is itu yang makan, who-nya yang makan, yang punya dua natur. What-nya enggak, kan kita kalau mengatakan seseorang itu who-nya, begitu kan. Yesus yang tidur, yaitu dia sebagai Allah dan manusia. Yesus yang mati di kayu salib, ya dia sebagai Allah dan manusia. Jadi itu tidak terpisah, tapi juga tidak bisa bercampur aduk menjadi zat yang ketiga. Itu yang senantiasa menjadi kepercayaan di dalam konsep kepercayaan konservatif yang diturunkan oleh Kalsedonian, ya konsili Kalsedon. Jadi tidak terpilah dalam dua kompartemen. Jangan seolah-olah yang pertanyaan sebelumnya tadi ya Pak Oktav itu rohnya pergi dan kemudian manusianya mati. Enggak yang seperti itu sekali lagi berarti dua kompartemen. Dan kalau dua kompartemen seperti itu berarti dua diri yang Yesus hanya menjadi manusia biasa ditumpangi oleh Sang Logos itu. Demikian Pak Oktav. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Reynold Robot, izin bertanya, bagaimana orang yang menyangkal keilahian Yesus secara ontologis tetapi dapat menghidupi kekudusan dan kesucian? Apakah dampak dari keselamatan mereka yang menyimpang? Terima kasih penjelasannya. Oke, ya. Mungkin yang dimaksud dengan kekudusan dan kesucian itu adalah hidup moralnya baik. Mahatma Gandhi juga meneladani Yesus dan moralnya sangat baik. Tapi kalau kekudusan, kesucian dalam arti bahwa dia didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia disatukan kembali dengan Allah melalui Yesus Kristus, union with Christ. Dia diangkat menjadi anak Allah yang kemudian boleh mengalami shalom bersama Allah dan hidup yang kekal. Dan dari situlah kemudian dia mengeluarkan buah-buah kesucian dan buah-buah kekudusan. Jelas itu tidak. Kalau Anda tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan sebagai Allah yang menyelamatkan, yang memberikan jalan keselamatan, yang dengan melaluinya kita bisa kembali kepada Allah, maka Anda tidak akan punya doktrin keselamatan yang bersifat substansial. Yang didapatkan adalah doktrin keselamatan yang bersifat moralistis tadi itu. Yaitu apa? Kita hidup baik-baik, jadikan Yesus sebagai teladan, berani membela kebenaran, bahkan berani mati untuk kebenaran. Atau kita mempunyai pandangan yang sangat universalistik tentang keselamatan. Allah mencintai semua orang. Dan karena itulah dia ingin merangkul semua orang datang kepada kita. Kira-kira seperti kisah Natal di dalam cerita-cerita Hollywood. Itu masanya berkumpul, gathering karena Allah mencintai kita. Nah, tidak ada pengorbanan. Mengapa itu bisa terjadi?
Biasanya karena mereka tidak menganggap serius doktrin dosa. Mereka tidak anggap serius bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Tidak menganggap manusia itu mati di dalam keberdosaannya. Yang perlu untuk dihidupkan kembali, perlu ditebus, perlu dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba. Itu. Darah manusia saja tidak mahal, saudara. Itu setiap saat bisa dikorbankan. Tapi Allah yang menjadi manusia, mencurahkan darahnya di kayu salib, itu darah yang mahal. Jadi kalau tidak punya Yesus sebagai Allah, Anda tidak mungkin punya keselamatan yang dalam pengertian yang substansial seperti diajarkan oleh Perjanjian Baru. Mungkin masih bisa gunakan istilah keselamatan, tapi pengertiannya mungkin humanisasi, pembebasan, moralitas yang lebih baik, hidup yang diikat oleh cinta kasih, dan sebagainya. Dan bukankah teologi-teologi liberal memang senantiasa senang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang seperti demikian. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Silakan Pak Oktav. Ada beberapa pertanyaan Pak yang agak mirip-mirip Pak Andreas tentang Tritunggal. Yang pertama dari Pak Liman Handoko, Pak Gideon Dohona. Bolehkah orang membaptis dalam nama Tritunggal yaitu Yesus Kristus? Lalu cara kita berdoa kepada Allah Tritunggal, apakah kita berdoa dengan menunjuk kepada berdasarkan fungsi masing-masing pribadi dari Allah Tritunggal? Ya, mungkin itu dulu. Atau yang saya lanjut aja satu lagi Pak ya. Bagaimana memahami bisakah Yesus memiliki pengetahuan yang terbatas sebagai manusia, sementara pada saat yang sama dia juga memiliki pengetahuan yang tak terbatas sebagai Tuhan dalam pertumbuhannya dari bayi sampai menjadi dewasa. Ini dari Erik. 3 ini dulu mungkin Pak. Oke, saya pasti akan lupa nih rasanya Pak. Tapi saya jawab yang pertama, saya ingat membaptis dalam nama Allah Tritunggal. Justru itu betul. Justru itu yang harus dilakukan begitu ya, setelah diajarkan dengan tepat untuk kita bahwa Allah kita namanya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itulah kita membaptis. Ya, jadi sebaiknya memang formula itu yang kita pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena bukankah itu yang diajarkan, dan doa berkat juga seperti yang diajarkan di dalam 2 Korintus 13:13 ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya kira itu tepat. Tadi pertanyaan kedua, berdoa apa ya Pak Oktav? Berdoa merujuk kepada masing-masing pribadi begitu ya? Sebentar Pak. Cara kita berdoa kepada Allah Tritunggal, apakah kita berdoa dengan menunjuk kepada berdasarkan fungsi masing-masing pribadi dari Allah Tritunggal? Iya. Saudara, berdoa itu adalah hubungan intim kita dengan Allah ya. Tentu kita berteologi, tapi ketika sedang bicara dengan Allah ya enggak kita sedang berteologi dengan Allah tentu saja begitu kan ya. Ini adalah hubungan intim kita dengan Allah. Dengan Allah dengan siapa? Dengan Bapa. Tentu didasarkan oleh pemikiran-pemikiran teologis yang benar, tapi ketika kita berhubungan dengan Allah itu adalah hubungan yang sangat personal, sangat private, sangat intim. Jadi kepada siapa kita berbicara? Jelas kepada Allah kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jelas. Kita datang kepada Allah. Kita sebut dia adalah Allah kita, Allah. Nah, saudara sekalian, di dalam pemahaman doktrinal yang benar, memang kita datang kepada Allah. Allah itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun bagaimana kita bisa datang kepada Allah itu? Kita bisa datang kepada Allah karena jalan yang sudah dibuka oleh Yesus Kristus Sang Anak. Maka kenapa kita selalu nyebut dalam nama Yesus Kristus. Sebenarnya itu bukan hanya formula doa, tapi itu kita ingin mengatakan saya bisa datang kepada Allah sebagai Bapa saya dan saya sebagai anak. Itu karena jalan yang dibuka oleh Yesus Kristus. Saya tidak datang dengan nama saya, nama pendeta saya, atau nama siapapun, tapi hanya nama Yesus yang sudah buka jalan. Maka kita selalu mengklaim nama Yesus, otoritas Yesus, manfaat perbuatan-perbuatan Yesus untuk kita. Itulah yang kita pakai untuk datang kepada Dia, begitu. Nah, saudara sekalian, memang di dalam ajaran Perjanjian Baru itu biasanya sangat tegas seperti begini. Kita berdoa, kita menyembah, itu ujungnya adalah untuk kemuliaan Bapa yang di sorga. Jadi Yesus menyelamatkan kita, melalui Yesus kita dibawa kepada Bapa. Bagaimana kita bisa datang
datang kepada Yesus oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kesaksian dorongan dari Roh Kudus membawa kita untuk menemukan Yesus. Ketika kita menemukan Yesus, kita dibawa kepada Bapa. Jadi senantiasa ujungnya itu adalah Bapa. Maka tadi Filipi pasal yang kedua dikatakan semua lutut akan bertekuk, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Jadi akan kembali kepada Bapa. Itu adalah modelnya. Jadi kalau kita mengatakan doa kepada Bapa, ya jelas itu sesuatu yang sangat tepat. Doa kepada Allah kita yang Tritunggal itu sangat tepat. Doa kepada Allah melalui dan di dalam nama Yesus Kristus itu sangat tepat begitu. Jadi tidak ada yang salah di dalamnya. Kita tidak perlu kali secara sangat teknis teologis merujuk yang tadi ya mungkin tadi istilahnya itu berdoa dengan kepada fungsi-fungsi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Tapi memang kita tahu kita bisa datang kepada Allah Tritunggal itu karena jalan yang sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Saya tidak datang dengan jasa dan kebaikan saya, tapi dengan nama Yesus. Nah, tentu inilah yang selalu harus menjadi pemahaman teologis kita. Kita datang kepada Allah untuk berdoa untuk kepada siapa? Kepada Allah Tritunggal kita itu. Kalau kita mau sebut pada spesifik kepada siapa? Kepada Allah Bapa itu yang perlu kita tinggikan dan kita muliakan. Karena oleh dorongan Roh Kudus melalui Yesus Kristus kita dibawa kepada Allah Bapa kita. Itu Pak Oktav. Mudah-mudahan kena. Ya, tadi pengetahuan itu yang ketiga pertanyaannya itu apa Pak? Terima kasih. Ya. Yang pengetahuan terbatas ya balik lagi. Ya. Halo, sorry. Pertanyaan ketiga tadi itu soal pengetahuan ya, Yesus. Dari Erik, ya. Bagaimana memahami Yesus memiliki pengetahuan yang terbatas sebagai manusia, sementara pada saat yang sama dia juga memiliki pengetahuan yang tak terbatas sebagai Tuhan dalam masa pertumbuhannya dari bayi sampai menjadi dewasa. Ya. Saudara, saya selalu mendapatkan berkat dari ilustrasi yang diberikan oleh Millard Erickson di dalam buku yang dia tulis Christian Doctrine atau Christian Theology kalau nggak salah, yang tebel itu ya, sudah edisi yang ketiga sekarang. Dia inkarnasi Yesus Kristus itu dia gambarkan seperti orang pelari tercepat di dunia yang kemudian ikut perlombaan lari 3 kaki. Saudara tahu ya, lomba lari 3 kaki, kaki kita misalnya kaki kanan kita diikatkan dengan kaki kiri dari teman kita. Nah, Yesus seperti itu. Jadi lomba 3 kaki, pelari tercepat di dunia, ikut lomba lari 3 kaki, ketika kakinya diikat kepada pribadi atau orang yang bukan pelari tercepat dunia. Jelas dia secara status adalah pelari tercepat di dunia dan itu tidak bisa dinihilkan. Tetapi dalam masa inkarnasi seperti itu jelas ada keterbatasan-keterbatasan manusiawinya dia. Dan itulah sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana di dalam hal-hal tertentu kita bisa melihat Yesus bisa lapar, Yesus butuh tidur, dan kalau dia mengatakan dia tidak tahu misalnya dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang berbohong, tapi memang ada keterbatasan tertentu. Ini adalah misteri juga yang kita tidak bisa kupas seluruhnya. Tetapi dari ilustrasi itu, soalnya kita bisa memahami inkarnasi, yaitu Yesus mengambil ciptaan ke dalam dirinya, mengambil manusia ke dalam dirinya, itu sebenarnya yang disebut dengan mengosongkan dirinya, itu bukan meniadakan apa yang ada pada diri Allah, tetapi menambahkan atau mengikatkan dirinya kepada sesuatu yang lebih lemah, sesuatu yang lebih terbatas. Itu jelas adalah suatu pengosongan sebenarnya. Ya, seorang yang maha kemudian diikatkan dengan yang terbatas. Jadi itu yang tadi disebut dengan adanya keterbatasan di dalam masa inkarnasinya Tuhan Yesus Kristus itu. Oke, Pak Oktav, itu jawaban saya. Rasanya kok lama ya tanya jawab ini. Baik. Penjawaban Pak Andreas sudah bisa ya, sekitar 5 menit ini, Pak. Ya, jawaban Pak Andreas sudah menjawab pertanyaan Pak Adri juga, Adri Donapoli. Nah, ini ada Pak Tafib Sulaiman ini yang bertanya beberapa kali, mohon katanya dijawab. Nah, saya bacakan ya Pak ya. Yes. Bagaimana menurut Bapak konsep Sabellianisme yang menyatakan Allah Bapa berinkarnasi menjadi Allah Anak atau Tuhan Yesus? Nah, yang kedua tadi terpotong, saya lanjut di bawahnya. Tepatnya pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Bapak
konsep Sabellianisme atau patrianisme yang menyatakan bahwa pribadi Bapa menjelma jadi Yesus dan kemudian menjadi Roh Kudus. Tolong dijawab, ini sangat penting buat saya katanya. Terima kasih. Betul Pak. Nah ini juga salah satu model pemikiran orang yang anti Trinitarianisme, yang tidak ingin mendefinisikan Trinitaris itu sebagai tiga diri atau tiga pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai tiga pribadi yang berbeda dan tiga pribadi yang berbeda di dalam satu waktu yang sama begitu. Nah, Sabellianisme itu mengajarkan bahwa Allah sebenarnya satu pribadi dan satu hakikat. Jadi ada waktunya dia mewahyukan diri sebagai Bapa, ada waktunya dia mewahyukan diri sebagai Anak, ada waktunya dia mewahyukan diri sebagai Roh Kudus. Tapi itu bukan tiga pribadi yang berbeda, itu hanya tiga model pewahyuan yang berbeda. Begitu. Jadi biasanya menggunakan ilustrasi ketika di rumah orang itu adalah ayah, ketika dia di kantor dia manajer, ketika dia di gereja dia majelis gereja. Orang yang sama, tiga fungsi atau tiga model tugas, tiga model penyataan dirinya. Jadi itu sebenarnya model Sabellianisme. Nah, mengapa disebut patripasianisme? Itu patri itu Bapak, passion itu pasianisme itu passion, yaitu bahwa Bapak yang menderita. Artinya yang mati di kayu salib atau yang menderita di kayu salib itu adalah Bapak yang Bapak yang dalam masa ketika inkarnasi dialah yang menjadi manusia. Begitu. Jadi bukan pribadi kedua, tapi pribadi yang sama itu, sehingga Bapak yang menderita di atas kayu salib. Kira-kira seperti itu. Maka dulu awal gereja ada yang mengajarkan, karena satu diri, maka pencipta ini yang kemudian menderita di atas kayu salib itu. Jadi bukan dua pribadi yang berbeda, bukan tiga pribadi yang berbeda, tapi satu pribadi yang sama yang menyatakan diri sebagai sebagai mode-mode diri yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan itu tidak dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sederhana sekali, bagaimana Yesus bisa berbicara kepada Bapa kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, misalnya, ya. Dan makanya tidak bisa diterima. Begitu Pak jawabannya untuk yang Sabellianisme atau patripasianisme itu. Oke Pak. Mungkin masuk ini yang hampir yang terakhir ini saya harap. Dari Rian Larope. Shalom, mohon izin minta penjelasan kembali tentang Yesus menjadi pembela kita di hadapan Allah. Apakah pada hari penghakiman ada kehadiran dari dua pribadi sekaligus Bapa dan Anak? Silakan Pak. Ya. Oke. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu itu jelas sekali begitu ya. Memang kelihatan sekali di tata Allah itu ya, ada anak domba, tapi jelas itu kan vision, penggambaran. Sesungguhnya nanti cara kita melihatnya bagaimana, tetapi jelas itu menggambarkan kepada kita. Artinya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, pengadilan terakhir itu bukan lagi seperti satu pengadilan ada pleidoy dan sebagainya, tapi itu adalah pembacaan vonis. Pembacaan vonis seperti memisahkan domba dari kambing. Domba ke kanan, kambing ke kiri. Mengapa kita bisa, dia bilang, kamu masuklah, turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena pada kita dilekatkan nama Tuhan Yesus Kristus yang setia kepada kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, disitulah sebenarnya dalam arti Yesus memegang kita, membela kita. Saudara, jangan berpikir bahwa keselamatan itu sekali diberikan kepada kita dan kemudian kita bisa nyimpan baik-baik, deposit baik-baik, dan kemudian kita bisa menjaganya aman-aman tanpa perlu lagi Yesus, tanpa perlu lagi Roh Kudus. Enggak, saudara. Yesus selalu menjadi imam besar buat kita yang membela kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk tugas yang sama di bumi ini, menjaga kita, melindungi kita. Jadi sebenarnya proteksi Allah bukan hanya sekedar dia memberi kita keselamatan, tapi menjaga kita selamat sampai pada ujungnya, sampai pada hari penghakiman itu. Kalau kita mau menggambarkan secara lebih agak dramatis, mungkin kira-kira begini saudara, di hadapan tahta pengadilan Allah, Yesus akan mengatakan, ini anakku, ini umatku. Nah kira-kira seperti itu. Dan inilah domba-dombanya, inilah yang turut dalam kebahagiaannya. Ketika buku kehidupan itu dibuka.
Saudara sekalian itu, makanya saya sebut sebagai pembacaan vonis. Itu satu gambaran seperti dari kitab Wahyu itu. Mengapa kita sebut Yesus membela kita? Karena Yesus bukan hanya membela dan menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dia seterusnya menjadi imam besar yang membela kita, menjaga kita, memproteksi kita, sampai kita aman hingga pada kesudahannya. Makanya dikatakan Allah yang memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya itu, saudara sekalian, dia adalah Allah yang setia. Dan dia akan membawakan sampai kepada kesudahannya. Kesetiaan Allah yang menjaga, memelihara kita dan membela kita. Termasuk membela kita dari tuntutan-tuntutan iblis yang mencoba merenggut kita dari tangan Allah. Allah membela kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Di dalam penjagaan Roh Kudus itu. Pekerjaan Allah yang sempurna untuk kita. Ya, kiranya kita boleh terhibur juga oleh kenyataan itu. Bahwa Yesus bukan hanya berkarya, kemudian memberi kita keselamatan, dan kemudian suruh kita, pegang baik-baik keselamatannya, jangan jatuh sendiri. Enggak, kemudian Yesus pergi, Roh Kudus pergi. Enggak, justru diberikan kepada kita untuk menjaga, memelihara kita di surga maupun di bumi ini. Demikian Pak Oktav. Amin. Itu untuk waktu yang banyak. Mantap, puji Tuhan. Jawab. Terima kasih Pak Andreas. Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa semuanya yang kami akomodir saat ini. Pak Andreas, ada closing statement, kami persilakan Pak, mungkin sekilas begitu Pak, silakan. Closing statement ya. Saya tidak mau mempersiapkan, jadi saya mungkin bingung juga mau ngomong apa. Yang penting saya bersuka cita boleh berbagi ilmu, berbagi kebenaran dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi ini baru kayak testing awal. Selanjutnya kita yang terus harus mengelola lebih dalam, lebih banyak lagi dengan membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab baik-baik, dengan melihat kembali kepada ajaran-ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja, dan kemudian kita harus terus berani mengemukakan ajaran-ajaran kebenaran di tengah-tengah dunia yang terombang-ambing oleh berbagai-bagai ajaran di kiri kanan. Jangan biarkan jemaat kita, mahasiswa kita, kemudian juga terombang-ambing oleh ajaran-ajaran dunia ini. Saudara, kita perlu ingat, mimbar kita baik di gereja maupun di kelas itu bukan satu-satunya mimbar di mana jemaat atau mahasiswa kita belajar. Ada ribuan aneka mimbar lain yang mereka bisa temukan di YouTube, di TikTok, dan tempat-tempat lain. Dan seringkali mereka senang dengan itu tanpa sadar, atau mungkin sadar mereka menerima ajaran itu melekat dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka. Nah, ingat baik-baik, karena itulah kita harus mempunyai satu ketekunan yang terus-menerus untuk menggaungkan ajaran Alkitab benar, yang solid, yang kuat, ajaran-ajaran Kristen yang kuat, untuk kita terus-menerus tanamkan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita, tidak sekedar dengan pragmatis meluluskan orang tamat teologi tanpa pemahaman teologi yang dalam, tapi kita ingin dua-duanya dapat sarjana, juga dapat pengajaran kebenaran Kristen yang kuat. Begitu Pak, closing statement saya.